Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Christine Mukti Wulandari. Saya pewarta dari BPK PKK Keuskupan Surabaya dan bergabung di PD PKK Paroki Santo Paulus Juanda. Saudara, ketika seorang ibu sedang mengandung, kemudian mengajak bercakap-cakap atau berkata-kata, bahkan berdoa dengan sang bayi atau sang janin yang ada dalam rahimnya, bayi itu akan merespon dengan gerakan-gerakan halus. Gerakan-gerakan ini menandakan bahwa janin itu hidup, sehingga membuat sang ibu bersukacita, bergembira, bahkan bersyukur karena janin yang ada dalam rahimnya itu sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sedangkan kata-kata merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi secara efektif dengan seluruh makhluk hidup. Melalui kata-kata, orang mengungkapkan keinginan-keinginan, ide-ide, gagasan-gagasan, tanggapan-tanggapan yang ada dalam pikiran, perasaan, dan hatinya. Namun demikian, tanggapan atau reaksi makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang mendengarkan dan menerima secara positif, serta bereaksi secara positif pula. Ada yang tidak menanggapi, bahkan menolak. Namun ada juga yang patuh meskipun tidak menyenangkan baginya. Seperti yang disabdakan Yesus ketika dia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Akan saya bacakan firman-Nya. Ada seorang yang kerasukan roh jahat dan berteriak kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21-26. Saudara, sesungguhnya kata-kata saya dan kata-kata saudara memiliki kuasa atau power ketika saya dan saudara memiliki iman yang mendalam, iman yang hidup akan Tuhan, iman yang menghidupi Tuhan, iman yang menghidupi firman Tuhan. Iman yang hidup dapat dimiliki oleh seseorang yang relasinya akrab dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang memiliki iman akan peka akan suara-suara Tuhan, akan mampu mendengarkan suara-suara Tuhan, sehingga apa yang dialami itu sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya memiliki sharing sebelum renungan ini saya tutup. Saya akan memberikan kesaksian sedikit. Ketika pertengahan bulan Maret, sepulang saya mengajar katekumen di Paroki Santo Paulus, saya langsung meluncur ke Surabaya karena mengikuti pertemuan seksi pewarta. Ketika sampai di tempat, suara saya hilang, tidak keluar, saya tidak mengeluarkan kata-kata. Sehingga saya juga bingung mengapa hal ini terjadi. Ya, pada saat saya datang itu otomatis langsung suara saya hilang. Kemudian saya naik mengikuti sesi pertama. Namun ketika saya mengikuti pertemuan itu, badan saya terasa panas sekali. Kemudian saya izin kepada sekretariat untuk pulang karena badan saya panas. Dan saya pulang, sesampai di rumah, saya minum obat, kemudian saya istirahat dan tidur ayam gitu ya, tidur ayam yang tidurnya tidak nyenyak begitu. Di dalam istirahat itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk hidup saya? Saya sekarang ini sedang tidak bersuara
atau suara tidak keluar. Apakah saya harus mundur dalam pelayanan pewartaan ini? Nah, ketika saya berdoa sambil merenungkan, Tuhan berbicara kepada saya yang mengatakan bahwa saya salah minum obat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mulai mengingat-ingat kembali. Karena Tuhan menegur saya dan mengingatkan saya bahwa saya salah minum obat. Saya salah minum obat apa ya? Nah, ternyata sebelum saya mengalami kehilangan suara, memang ada batuk-batuk sedikit gitu ya. Ada batuk-batuk sedikit dan saya minum obat biasa, obat flu biasa. Tapi ternyata berdampak yang sangat fatal. Dahak saya tidak bisa keluar. Oleh karena itu dahak itu menutup rongga tenggorokan saya dan menutup pernafasan saya. Sehingga saya sesak dan saya menggunakan oksigen pada saat itu. Kemudian saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Maunya saya itu supaya batuk itu sembuh, tapi ternyata menutup tenggorokan dan pernafasan saya sehingga tidak bisa keluar, itu menjadikan suara tidak keluar. Kemudian saya merenungkan, karena pas itu hari Minggu ya saudara, pas itu hari Minggu, saya merenungkan, saya mencari obat yang ada di rumah. Nah, saya minum obat, saya berpikir begini, kalau dahak tidak bisa keluar berarti saya harus mengeluarkan dahak. Bagaimana ya caranya mengeluarkan dahak? Saya cari obat, ternyata ada obat yang untuk mengeluarkan dahak. Saya minum obat itu. Memang tidak bisa otomatis keluar, tapi rutin saya minum 3 kali sehari. Sampai hari yang ketiga, pada minggu yang berikutnya, mulai ada batuk. Saya mulai ada batuk. Dan mulai ada flu ya, ada pilek. Kemudian 10 hari, 2 minggu, baru ketika saya berdoa kembali, Tuhan, saya mau melayani Engkau, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ini suara saya tidak keluar, padahal saya pelayan di suara, di kata-kata. Saya mohon ampun, saya berdoa, kemudian tiba-tiba saja saya begitu seperti mau batuk, mengeluarkan dahak. Saya keluar dari kamar, saya keluar, ternyata dahak saya bisa keluar. Kira-kira sebesar kelereng. Nah, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tapi masih buntu, hidung masih buntu, tenggorokan masih gatal gitu ya, dan masih batuk. Kemudian saya tetap minum obat, kemudian vitamin, kemudian yang untuk menjaga imunitas saya, sampai akhirnya pertengahan April itu masih batuk juga. Masih serak-serak, suara masih bisa keluar tapi tidak bisa lancar. Kemudian kira-kira pertengahan minggu pertama Mei, saya berdoa kembali, Tuhan, ini saya mau melayani Engkau. Bagaimana suara saya ini masih serak tapi masih ganjel di dalam tenggorokan ini, masih gatal. Bagaimana Tuhan, apa yang harus saya lakukan kembali? Kemudian batuk kembali saudara, batuk kembali dengan kencang, dengan keras. Dan pada saat itu batuk ini, hari Minggu yang kedua bulan Mei, saya mengeluarkan dahak lagi yang kira-kira kalau diukur itu 1 sendok. Tapi encer ya, agak encer gitu dahaknya. Dan pada saat itu suara saya pulih. Meskipun kadang-kadang masih seret di dalam tenggorokan. Dan batuknya masih sedikit-sedikit kadang-kadang kalau kena angin atau kena kepanasan suhu itu mulai gatal tenggorokan, mulai batuk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, begitu ajaib, begitu luar biasa. Tuhan itu, meskipun saya ini termasuk orang yang bukan mencobai Tuhan, tetapi ndablek ya. Artinya menggunakan pikiran sendiri, logika sendiri. Toh Tuhan masih mengasihi saya, Tuhan masih mencintai saya, Tuhan masih memberikan
hikmat kepada saya sehingga saya boleh mengalami kesembuhan. Meskipun saya tidak ke dokter, saya membeli obat sendiri, obat-obat yang ringan-ringan, vitamin-vitamin, tapi puji Tuhan saya mengalami kesembuhan berkat kata-kata dan berkat sabda Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom.